Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ke-1 kita sudah bahas tentang code converter ya. Ini video keduanya. Kenapa saya buat jadi 2 video supaya supaya Anda lebih fokus dalam memahami videonya karena bagaimanapun eh, spare konsentrasi manusia itu cuma 10 sampai 15 menit aja. Jadi saya bagi 2 videonya supaya materi yang belakang Anda masih bisa tetap fokus. Oke, kemarin kita sudah sampai ke sini ya, bahwa contoh aplikasi untuk kode converter itu ada decoder, ada juga encoder gitu ya, pasti decoder dan encoder itu selalu bersama-sama lah gitu ya. Kemudian yang terakhir itu binary to 7 segment decoder. Nah, untuk 7 segmentnya nanti aplikasinya ke 7 segment display, nanti akan kita bahas minggu depan di pertemuan tatap muka online. Nah, sekarang kita akan ngebahas dulu apa itu decoder ya. Decoder sebetulnya ada yang mengatakan decoder itu sebetulnya adalah biasanya ada yang menyebut juga bahwa itu adalah pengkonversi dari desimal ke biner. Ya, di mana ada decoder di situ ada encoder dan encoder sebaliknya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa decoder itu sebetulnya ya code converter secara umum gitu. Ketika kita ingin mentransmisikan suatu data dan kita butuh kompresi, kita butuh eh, pengoperasian data, kita butuh pemilihan data, maka itu artinya didecoderkan dari manapun dari sistem bilangan apapun. Nah, si encoder itu membalikannya lagi ke dunia bukan ke sistem yang kembali asalnya gitu ya. Jadi perbedaannya bisa perbedaan definisinya juga beda-beda antara decoder dan encoder. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah decoder itu merupakan salah satu kode converter dan si encoder itu yang akan membalikan lagi eh, ke bentuk atau ke kode awalnya. Nah, pada decoder itu ini salah satunya adalah binary decoder. Binary decoder ini memiliki n input dan 2 pangkat n input. Jadi kalau inputnya 1, maka outputnya 2. Kalau inputnya 2, maka outputnya akan 4. Nah, dari situ kita hanya punya satu output yang aktif dari banyak input yang diberikan. Dan si decoder ini yang akan mengkonversi sebuah n bit code ke dalam sebuah output yang aktif. Nah, kayaknya bisa menggunakan n atau on gate. Nah, kita akan lihat karena tadi prinsipnya adalah n input dan 2 pangkat n output, maka bisa dipastikan bahwa inputnya itu akan lebih kecil dari outputnya. Jadi kalau misalnya inputnya 3, maka outputnya adalah 8. Gitu. Oke. Salah satunya kalau kita lihat kalau 1 ya, kalau dia 1 input maka outputnya adalah 2 pangkat n atau 2 output. Dari sini kita prinsipnya masih sama ya, kita ngebahas key map, kemudian bahas truth table, kemudian ke key map, kemudian kita cari persamaan dan kemudian kita dapat rangkaiannya. Nah, di sini kita lihat truth table-nya. Ketika pada satu kedua biner, maka seperti yang tadi disebut bahwa dia akan memilih satu untuk di outputkan gitu. Dari satu input maka hanya ada satu yang bernilai 1. Sehingga ketika A-nya 0 ada 1 dan ketika A-nya 1 maka ada satu yang bernilai 1 di output yang berbeda. Sehingga karena ada 2 output kita lihat rangkaiannya. Kalau yang di sini ini adalah Y0 ya, A0. Kalau ini adalah A. Sehingga rangkaian decoder itu cuma ini aja. Outputnya A, maka output Y0 dan outputnya 1 tinggal diingatkan saja.
Kemudian kalau inputnya 2, maka ada 4 binary decoder. Kita lihat seperti tadi saya bilang, hanya ada memilih satu output. Jadi sehingga kita di sini ada 4 kombinasi, maka ketika ada 2 input akan ada 4 output. Nah, disinilah di sini kita akan melihat bahwa setiap masing-masing kombinasi ini hanya ada satu nilai output yang bernilai 1. Ya. Di sini bentuk blok diagramnya bahwa ini ada inputnya, ini 4 decodernya, kemudian ini outputnya. Nah, kalau kita lihat tadi F0, ini F0 itu adalah X0 and Y0. Kemudian F1 itu adalah X0 and Y. Kemudian F2 itu adalah X and Y0. Dan F3 itu sama dengan X and Y. Itu dari situ kita bisa gambarkan ya ini rangkaian digitalnya. Ini inputnya, dan menghasilkan 4 output. Tadi F0-nya ini adalah X0 dan ini adalah Y0. Kalau ini F1, ininya X0, ininya Y. Kalau ini X, ininya Y0. Nah, kita ini X, ini Y. Jadi, pada rangkaian 2 ke 4 binary decoder itu, kita membutuhkan 4 gerbang N dan 2 gerbang NOT. Bagaimana dengan 3 ke 8 decoder? Prinsipnya sama, harus ada 8 output. Jadi masing-masing akan punya nilai output yang sama. Ini F0 sama dengan X0 and Y0 and Z0. F1 itu X0 and Y0 and Z. F2 itu sama dengan X0 and Y and Z0. F3 itu sama dengan X0 and Y and Z. F4 itu sama dengan X and Y0 and Z0. F5 itu X and Y0 and Z. F6 itu X and Y and Z0. Dan F7 itu sama dengan X and Y and Z. Ini bentuk diagramnya seperti itu. Jadi dari persamaan itu kita dapatkan rangkaian seperti ini. F0-nya, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. 8 output, 3 input. Jadi disebutlah 3-to-8 binary decoder. Nah, bagaimana dengan encoder? Encoder adalah kebalikan dari decoder, ya pasti. Sehingga kalau tadi pada decoder itu, N menjadi 2 pangkat N, maka pada encoder itu bisa kurang. Jadi 2N dia jadi N, kebalikannya gitu ya. Kalau kalau inputnya 8, maka outputnya menjadi 3. Contohnya adalah encoder oktav biner ya. Jadi pada satu hanya satu input yang bekerja atau yang bernilai 1. Nah, ini sebetulnya truth table-nya kebalikan dari tadi yang decoder ya, 8 ke 3. Tadi 8 ke 3. Jadi kita punya 3 output dan ada 8 input. Sebenarnya tinggal dibalikan saja. Nah, ini blok diagramnya ada 8 input dan 3 output. Ini oktav ke biner encoder namanya. Nah, dari sini kita bisa gambarkan ya, truth table. Ini yang Y2 dulu deh.
Y2 ya. Y2 itu ini kita lihat Y2 itu dia bernilai 1 saat I4. Y2 sama dengan ini nggak perlu pakai keymap karena cuma ini Y4 tambah I5 tambah I6 tambah I7. Kemudian ini Y1-nya. Ini dia di sini I2 tambah I3 tambah I6 tambah I7. I2 tambah I3 tambah I6 tambah I7. Kalau Y0-nya ini ya, I1 tambah I3 tambah I5 tambah I7. Dari situ kita buat rangkaiannya. Y0 bersendiri dia tidak mempengaruhi output. Ini I2-nya. Jadi ini terdiri dari 3 rangkaian ke 3 biner, maka kita ada punya 3 gerbang OR gitu. Jadi sekali lagi ya, ini bukan hafalan, tapi ini pemahaman bagaimana kita bisa mendapatkan rangkaian encoder itu ya step by step-nya seperti itu gitu. Kalau di lab itu sudah ada IC khusus untuk encoder, decoder dan sebagainya. Tapi di dalamnya kita harus pahami ini. Nah, kemudian ada lagi decimal to BCD encoder. Ini ada karena desimal, maka kita punya 10 input. Ya. Kemudian karena BCD 4 digit, maka 4 output. Sini kita lihat dari Y3, kita lihat nih. Ini dibentuk dari saat I8-nya 1 dan I9-nya 1. Sehingga Y3 itu sama dengan I8 tambah I9. Kemudian untuk Y2 itu dibentuk oleh I4, I5, I6, I7. Kemudian untuk Y1 itu dibentuk oleh I2, I3, I6, I7 ya. Kemudian untuk Y0 ini maaf. Ini dibagi oleh I1, kemudian I3, I5, I7 dan I9. Dari situ kita gambarkan rangkaian digitalnya seperti ini. Yang tadi Y3 itu ini I8 tambah I9. Ya, kalau Y2 itu I4 tambah I5 tambah I6 tambah I7. Kalau Y1 itu Y1 apa? Y1 2 3 6 7. I2 I2 3 I6 7. Kemudian yang Y0 itu I1 tambah I3 tambah I5 tambah I7 tambah I9. Gitu. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, itu saja untuk video pekan ini. Kita akan ketemu lagi di 7 segment display di Zoom minggu depan. Karena untuk 7 segment display butuhkan ketelitian yang sangat cukup gitu ya. Sehingga kita akan ketemu di kuliah Gmeet, Google Meet online. Tolong pelajari dulu di PowerPoint atau di materi yang sudah saya share di pekan ini tentang 7 segment display. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.